Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana baru Volkswagen untuk Amerika Serikat. Yang beranggotakan dari kelompok 3 ada Raffi Arahim dengan 048, ada Sandi Rusmawan saya sendiri dengan 067, ada Riko Ramadan dengan 082. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil company Volkswagen terlebih dahulu, yaitu Volkswagen adalah mobil ciptaan dari Jerman. Perusahaan ini didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen merupakan merek asli dari grup Volkswagen yang juga membawahi beberapa merek mobil lain seperti Audi, Bentley, Motors, Bugatti, Lamborghini, dan lain-lain. Volkswagen mempunyai 3 mobil yang masuk di daftar 10 mobil paling laris sepanjang sejarah menurut situs web 24/7 WLST. Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle, dan Volkswagen Passat. Next. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa kesulitan PW dalam strategi bisnis dan iklan atau dalam kurung kegiatan pemasaran non strategis. Yang pertama, PW tidak memiliki penyusunan strategi yang matang karena PW tidak mengetahui siapa yang akan membeli produknya, berapa besar keuangan, apa kesukaannya, apa saja profesinya, dan sebagainya. Seperti banyaknya kaum muda yang lebih komparatif terhadap berbelanja secara online. Yang kedua, tidak menggunakan marketing mix secara efektif. Karena di sini PW hanya berfokus pada satu sistem marketing untuk melakukan promosi. Berbeda jika PW mengimplementasikan marketing mix yang akan membuka kesempatan lebih banyak dalam mendatangkan prospek penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya menjelaskan elemen yang penting yang Anda lebih suka dalam kampanye iklan yang akan PW lakukan dalam strategi bisnis ini. Yang pertama, PW menggunakan strategi pemasaran di mana PW sedang mempersiapkan sebuah kampanye memperkenalkan kembali tipe yang terbaru. Tipenya itu seperti Rapid dan Jetta yang sudah diperbarui dalam tawaran untuk menarik kembali konsumen sebagai pilihan Eropa yang terjangkau dan bergaya bagi yang lebih muda. Lalu ada taktik pemasaran. PW membedakan model sebelumnya dengan model yang terbaru, yaitu model untuk terbaru memiliki spesifikasi seperti C-Power dan rating ranking PW di bawah 20 mungkin ini. Keandalan kualitas dan servis itu benar-benar meyakinkan PW untuk pelanggan muda. Lalu ada palu pemasaran. Lalu di sini menjawab pertanyaan apakah PW harus berencana untuk tinggal di AS. Lalu untuk pertimbangan oleh eksekutifnya apa? Di sini seorang PW sekarang harus melawan hukum dengan Pak Ra dengan tinggi euro, dan untuk PW terbatas untuk kehadirannya di Amerika Utara. Lalu bahkan lebih penting untuk perusahaan memperkenalkan model yang baru, membangun di atas tradisi panjang dari kebiasaannya, dan berhubungan dengan kami. Lalu seorang eksekutif PW mengatakan untuk pertama kalinya setelah beberapa waktu, jika kita ingin tetap tinggal di AS, banyak percakapan yang dan izin khusus dari David Kelly dan Gail Anderson. Lalu pada akhirnya bisa ditemukan di Amerika sebuah drive terakhir harus memperbaiki perubahan mengerikan untuk membuat perubahan yang dapat digunakan di AS lagi. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya
akan melanjutkan dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di sini ada bagaimana Anda menjelaskan kesuksesan relatif VW di Eropa mengingat kegagalan di Amerika Serikat. Jadi di sini untuk memimpin operasi kami membawa Stefan Jacobi, seorang Jerman yang memiliki hubungan dekat dengan ketua VW Martin Winterkorn dan ketua Dewan Pengawas Ferdinand Kapitsch yang mengambil alih perusahaan tahun ini setelah perombakan yang meninggalkan Porsche sebagai pemegang saham pengendali VW Jacobi 49, seorang akuntan dengan pelatihan, menjadikannya sebagai kepala penjualan dan pemasaran global VW. Sejak Jacobi mengambil alih perusahaan tersebut, meningkatkan pangsa pasar Eropa menjadi 20,3% dari 18,1%, membantu menjaga kami keberuntungan dalam tenggat waktu jangka panjang. Jacob tantangan terbesarnya misinya untuk memenuhi target Winterkorn untuk mencapai titik impas di Amerika Serikat pada tahun 2009. Untuk slide selanjutnya, apakah kasus ini mengajari kita sesuatu tentang perdebatan klasik tentang gaya versus substansi? Jika tidak, bagaimana apa yang Anda pelajari berlaku secara umum untuk merumuskan strategi bisnis? Di sini ada yang pertama itu membentuk visi strategis mengenai kemana organisasi akan bergerak. Untuk yang kedua, menetapkan tujuan, mengubah pandangan strategis menjadi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, efisien dan efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Ya, dari saya. Oke, tadilah presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami masih memperbaiki pembelajaran kami untuk kedepannya. Semoga akan lebih baik lagi. Terima kasih.